saat ini sedang berada dengan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Bapak Felix Subhanhoda, yang mana hari ini kita tahu bersama akan ada launching program Future School Sekolah Masa Depan Flores Timur. Seperti apa program Sekolah Masa Depan Flores Timur ini, kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur. Selamat pagi Bapak, salam sehat. Ya. Hari ini bertepatan dengan Hari Anak Indonesia ya, Hari Anak ke-41, dan Kabupaten Flores Timur juga hari ini bertepatan dengan peluncuran program Future School. Apa sebenarnya program Future School Sekolah Masa Depan Flores Timur? Future School Program itu adalah sekolah masa depan versi Flores Timur untuk mengadaptasikan diri dengan perkembangan dan perubahan tatanan. Maka sebagai lembaga pendidikan yang mendidik, membekali siswa hari ini untuk hidup nanti atau berkarya pada kesempatan nanti, tentu saja kita menyesuaikan diri dengan perubahan. Dan perubahan yang kita fokus adalah supaya relevansi pendidikan saat ini mesti harus match dengan kebutuhan yang diperlukan oleh karya, dunia, kerja, dan lain-lain pada saat ini. Saya melihat ada 6 pilar program Future School ini. Apa saja 6 pilar? Pertama, untuk 2025 itu fokus kita pada demi bahasa atau bilingual class. Yang kedua, digital. Ini dua hal yang kita fokus pertama untuk sekolah sasaran yang kita implementasikan di 2020. Bilingual class dengan penekanan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang terus tetap kita pertahankan, kita utamakan. Tetapi bahwa pula bahasa asing atau bahasa Inggris itu juga perlu kita kuasai, dan bahasa daerah harus kita kuasai. Sementara untuk konsep digital, seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi, maka pembelajaran juga mesti harus disesuaikan dengan perkembangan tersebut. Maka ruang kelas bisa tak berbatas hanya karena digitalisasi pembelajaran. Demikian pula nanti pada tahun berikut, tahun 2026, nanti dua aspek pertama itu tetap dipertahankan untuk dilanjutkan secara berkelanjutan, tetapi dengan menambah objek, numerasi, literasi. Nah, itu nanti kita menambah di menjadi fokus tambahan di demikian pula nanti berbudaya, kemudian ramah lingkungan. Itu 6 aspek itu nanti kita tambahkan bertahap dua di periode ya, LKPD atau India. Kemudian juga ada 6 pelopor program Future School ini, ada sekolah-sekolah juga menjadi sekolah-sekolah pelopor. Sebetulnya kita konsep awal itu untuk ke semua sekolah, baik di tingkat SD, SMP, dan SD dan SMP sebagai kewenangan kabupaten, itu kita fokus. Tetapi untuk Future School kita mengedepankan pada 6 sekolah sasaran dengan tentu saja melihat kriteria. Kenapa dia kita pilih? Karena misalnya SMP Isidorus itu karena memang sebelumnya dia sudah sebagai sekolah penggerak, sehingga elemen-elemen yang sudah diimplementasikan di sana, misalnya pembelajaran berdiferensiasi, kolaborasi maknanya itu saya guru mata pelajaran IPS bisa dengan guru mata pelajaran IPA, kami berkolaborasi untuk mengajar secara itu makna dari sisi pendidikan. Nah,
Dan pula SMP Isodorus misalnya itu dia sebagai sekolah rujukan Google yang juga kita sudah mulai. Intinya bahwa yang ada ini kita sudah mulai dan mereka juga sangat aktif pada periode sebelumnya. Maka pembelajaran implementasi dari Future School program yang berbasis empirical experiences itu juga menjadi kita fokus, sehingga dengan mengaca pada pengalaman lalu maka kita menghasilkan 6 dulu, sebarannya juga imbang di Flores daratan bagian timur ini dan juga Solon dan juga Berarti seperti program pertama tadi, Iya. akan bertahap setiap akan bertahap dari sisi aspek pula dari sisi sasaran. Apa harapan Bapak sebagai Untuk kali ini sebetulnya juga saya sudah komunikasikan sebelum-sebelum itu bahwa kalau hari ini dengan bilingual class maka bahasa Inggris menjadi wajib untuk dikuasai untuk di sekolah siswa. Kita tahu bahwa tidak bermaksud untuk merendahkan siapa-siapa, tetapi dari evaluasi siswa kita belajar bahasa Inggris 3 tahun di SMP misalnya, hasilnya juga masih harus kita tingkatkan. Padahal untuk kemampuan belajar berbahasa itu seseorang bisa diketahui dia mampu atau tidak itu bukan pada seberapa banyak dia tahu, tetapi seberapa bagus dia tahu. Jadi fokusnya bukan pada how much the students know about the language, but how well he can use it. Itu tantangan kita. Maka 3 tahun kita berlalu, tetapi mari saya juga mau dikoreksi saya dengan guru-guru. Ya. Silakan. Karena ini adalah empirical experience yang kali ini mesti harus kita dorong untuk ini sebenarnya pendidikan sudah harus mulai membuat pembaharuan perubahan sesuai dengan pendidikan zaman dan kebutuhan skill yang dibutuhkan oleh dunia kerja nantinya. relevansi itu. Oke. Begitu. Jadi demikian. Ada hal yang mau disampaikan di pesan kepada masyarakat? Tentu satu hal berikut yang mau saya sampaikan pada kesempatan ini untuk kita semua. It takes a whole village to educate a child. Artinya untuk mendidik satu orang anak seluruh kampung turun. Sekolah sendiri tidak bisa, pemerintah sendiri tidak bisa, masyarakat sendiri pun tidak bisa, orang tua. Tetapi mari tentu saja dengan nada kolaborasi, tetapi bahwa dengan kolaborasi, kerjasama, partisipasi berbagai pihak, maka fokus yang hendak dicapai dalam Future School program ala Flores Timur kita bisa capai secara Terima kasih Bapak. Itulah penjelasan dari obrolan kami dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Bapak Felix Subhanhoda, yang mana sudah menjelaskan terkait dengan sekolah masa depan Flores Timur. Seperti inilah harapan kita yang sudah disampaikan tadi, untuk mendidik seorang anak butuh keterlibatan satu kampung, bahkan semua stakeholder harus terlibat. Saya Siti Belang, terima kasih.